Baik, secara detail kita bisa lihat di sini hal-hal yang terkait dengan promosi, yaitu ada tugas, tanggung jawab, wewenang, kompensasi, dan juga fasilitas. Artinya, ketika seseorang mendapatkan promosi, maka tugasnya tentu akan berubah, akan ada penambahan dan dengan job desk dan spesifikasi yang berbeda. Kemudian tanggung jawabnya pun juga akan berbeda, kemudian wewenangnya juga akan berbeda, kemudian kompensasinya pun juga akan mengalami peningkatan, dan juga terkait dengan fasilitas. Misalnya seseorang yang sebelumnya hanya sebagai seorang sales, kemudian naik jabatan menjadi manajer pemasaran misalnya, maka bisa saja dia kemudian diberikan fasilitas kendaraan misalnya, ataupun perumahan dan yang sebagainya, tergantung dari perusahaan tersebut. Kemudian kompensasinya, misalnya bentuk gajinya juga akan meningkat. Kemudian juga terkait dengan bonus, ya, bonus tahunannya yang berbeda. Kemudian juga misalnya dia juga akan mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan perjalanan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kemudian syaratnya apa saja di sini? Kita lihat secara umum adalah adanya kepercayaan. Artinya promosi itu hanya akan diberikan oleh pimpinan kepada orang-orang yang dipercaya. Dipercaya dalam hal apa? Bahwa dipercaya bahwa dia akan mampu untuk melaksanakan tugas barunya. Karena apa? Berhubungan dengan tanggung jawab dan kewajiban yang tentu lebih tinggi. Kemudian juga pengakuan, artinya bahwa dia diakui bahwa dia mampu dan dia memiliki kinerja yang lebih tinggi ataupun kinerja yang lebih baik dari rekan-rekan sejawatnya, sehingga dia memenuhi kriteria untuk diberikan promosi jabatan seperti itu. Kemudian prestasi, nah ini kalau prestasi maka akan menyangkut kinerja. Nah, seperti kita ketahui bahwa kinerja itu dilihat dari beberapa aspek, yaitu dari inputnya, prosesnya, dan juga outputnya. Jadi kalau dikatakan prestasi, maka artinya dia memiliki kinerja yang terbaik dari rekan-rekan yang sejawat dengan dia ataupun orang-orang yang satu level dengan dia. Kemudian dia juga memiliki bakat. Nah, bakat apa yang dilihat di sini adalah bakat memimpin. Karena seseorang yang dipromosikan, dia pasti akan memiliki anak buah. Nah, sehingga ketika dia memiliki anak buah, maka dia memerlukan leadership. Nah, artinya apa? Bahwa tidak setiap orang yang pintar itu memiliki leadership. Bisa jadi orang itu hanya pintar untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa mempengaruhi orang lain. Nah, jadi diperlukan sekali adanya leadership. Kemudian kemampuan. Nah, kalau kemampuan tentu akan menyangkut hal-hal yang terkait dengan fisik maupun juga psikis. Nah, biasanya mereka akan kemudian melalui beberapa tes-tes, ya, gitu. Jadi ada tes tertulis, ada wawancara, dan juga misalnya kalau pekerjaannya misalnya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya fisik, tentu dia juga akan melakukan tes-tes fisik dan juga tes-tes kesehatan seperti itu. Karena terkait dengan jabatan yang lebih tinggi, tentu diperlukan juga adanya tes-tes fisik dan juga tes-tes yang sifatnya psikotes seperti itu. Kemudian berikutnya, mengapa diperlukan promosi gitu? Ya karena setiap orang itu pasti punya cita-cita, punya harapan. Mereka ingin ke depan itu lebih baik. Nggak mungkin orang ingin selama hidupnya akan menjadi asisten manajer misalnya, atau hanya akan menjadi seorang operator seumur hidupnya. Dari tamat SMA, umur 18 tahun sampai tua pensiun hanya jadi operator, pasti dia ingin meningkat. Ya tentu harus dilihat dari kemampuannya. Mungkin yang tadinya tamat SMA, mungkin dia perlu juga sekolah dulu misalnya gitu kan, D3 atau S1 dan seterusnya. Jadi ketika dia memiliki peluang untuk dipromosikan, artinya dia akan memiliki kesempatan untuk lebih maju, ya. Jadi di sini diketahui ke arah mana jabatan akan menuju gitu, sampai mana dia bisa mencapai jabatan, kedudukan ataupun yang terkait dengan hal-hal
fungsional di tempat dia bekerja, ya, dan dia juga akan mengetahui jenjang karirnya sampai mana nih bisa dicapai. Apakah hanya akan mentok sampai manajer, apakah bisa sampai direktur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kriteria apa saja yang diperlukan? Nah, ini tentu tergantung dari perusahaan masing-masing dan juga jenis-jenis dari pekerja, dari si karyawan tadi. Seperti itu. Kemudian, apa hal yang perlu diperhatikan ketika mau ada promosi? Yaitu adanya transparansi. Kenapa perlu transparan? Supaya tidak menimbulkan kecemburuan ataupun dugaan-dugaan yang negatif. Misalnya, oh dia dipromosikan karena dekat sama pimpinannya misalnya gitu, padahal kinerjanya jelek, padahal attitude-nya jelek misalnya gitu, atau hal yang lain. Nah, sehingga ketika dengan transparan disampaikan, maka orang juga akan bisa menerima, oh dia pantas dipromosikan gitu ya, karena adanya transparansi. Oh ya, ini jelas kinerjanya segini, pencapaiannya ini, kemudian hasil tesnya seperti ini. Nah, seperti itu. Dan juga di sini kita lihat ya, adanya sebuah rutinitas ya. Jadi ketahuan apa hasil evaluasinya, catatan kinerjanya itu karena ada laporan per bulannya, per tahunnya ada. Lengkap dan objektif. Artinya ketika orang mau dipromosikan, dia melakukan penilaian tidak hanya atasannya saja, ya, tapi juga rekan sejawatnya, gitu. Atau kalau dia memang sudah punya anak buah, maka anak buahnya pun juga menilai, ya, karena dia akan dipromosikan ke yang lebih tinggi lagi. Misalnya tadinya jadi manajer ke plan manager misalnya. Nah, ya kan, yang tadinya mungkin hanya manajer produksi, ngurusin produksi, ketika dia menjadi plan manager, tentu dia tidak hanya mengurusi masalah produksi, ya kan, dan ada terkait dengan masalah-masalah yang lain dari tanggung jawabnya. Sehingga di sini karena adanya penilaian dari atasan, dari anak buah, dari rekan sejawat, dan juga ada penilaian dari diri sendiri. Nah, dia percaya diri nggak gitu? Dia yakin nggak dia mampu untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi? Seperti itu.